Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pertempuran meningkat dan langit pecah, pemandangannya sangat luas, dan darah mengalir seperti hujan. Ini adalah tantangan nyata pertama Ye Chen dalam arti sebenarnya sejak menerobos ke tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Di sisi berlawanan, lelaki tua itu bahkan lebih terkejut. Dia tidak hanya meremehkan Ye Chen, tetapi terlalu meremehkan Ye Chen. Dengan kekuatan bertarungnya, dia akan dipukuli yang memberinya rasa tidak berdaya. Leluhur menelan terlalu banyak makhluk, dan pertempuran jangka panjang akan ada efek samping. Di lembah, wajah Si Tuming sangat bermartabat. Si Tuming segera mengorbankan jiwa, mengubahnya menjadi rune, dan langsung pergi untuk meminta bantuan. Namun, begitu jiwanya terbang keluar dari lembah, dia dihancurkan menjadi abu terbang oleh wadah besi kekacauan Ye Chen. Melihat jiwa dihentikan, wajah Si Tuming cemberut. Segera, Si Tuming membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh, dan kemudian masuk ke ruang hampa, menyelinap di ruang angkasa, dan menuju ke Ye Chen. Masih menginginkan serangan diam-diam. Ye Chen mendengus dingin, dan menyapu langit, menghancurkan kekosongan di tempat. Si Tuming, yang masih menyelinap di luar angkasa, dipaksa keluar oleh Ye Chen dengan telapak tangannya sebelum dia bisa menembak. Si Tuming dimasukkan ke dalam wadah besi kekacauan. Kamu pantas dikutuk. Melihat Si Tuming ditekan, lelaki tua itu sangat marah, dan amarahnya seperti guntur. Serangan Ye Chen itu bahkan lebih sombong. Ye Chen hanya ingin membuat keputusan cepat karena Ye Chen tidak punya banyak waktu dihabiskan di sini. Orang tua itu menggunakan teknik terlarang, kembali ke masa muda, tetapi bagaimanapun juga, usia telah mengering, dan setelah perjuangan panjang dengan Ye Chen, dia telah melemah selangkah demi selangkah, dan sampai sekarang telah sepenuhnya ditekan. Aku akan kembali. Bagaimanapun, lelaki tua memilih untuk mundur. Mengapa? Masih berpikir untuk pergi dariku? Ye Chen mencibir, melangkah maju, dan berdiri di depan orang tua, dan menghancurkannya. Di belakangnya, tubuh Tao Ye Chen menyerang dengan pedang. Pada saat yang sama, Ye Chen menggunakan metode rahasia terlarang untuk memblokir tindakan lelaki tua itu di tempat. Meskipun itu hanya memblokirnya kurang dari sepertiga detik, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Tidak, 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 tidak. Wajah orang tua berubah drastis, matanya disorot. Namun, tidak peduli bagaimana dia menggeram, Ye Chen tetap tidak memiliki belas kasihan. Saat darah berceceran, lelaki tua tertusuk oleh pedang. Apa? Dan Hai dihapuskan, dan kekuatan spiritualnya bocor dengan liar. Tidak hanya itu, saat kekuatan spiritual dan kultivasinya dihapuskan, wajah mudanya juga dengan cepat menjadi tua pada saat yang bersamaan. Tanpa dukungan metode rahasia itu, dia kembali ke bentuk aslinya lagi menjadi lelaki tua. Melihat orang tua dihapuskan kultivasinya, Ye Chen hanya menghela nafas lega dan melambaikan tangannya untuk memenjarakan orang tua. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen langsung menggunakan teknik pencarian ingatan, dan dengan kuat melanggar larangan jiwa lelaki tua itu, dan menjara semua ingatannya. Orang tua ini belum bisa mati. Seseorang dari generasinya harus memiliki kartu giok jiwa di Aula Haus Darah. Jika dia meninggal, dia pasti akan diketahui Istana Haus Darah. Setelah 3 atau 5 detik, Ye Chen, yang telah mencerna ingatan lelaki tua, membuka matanya perlahan, tetapi ekspresinya mencibir.
Ini benar-benar acara besar hari ini. Ye Chen merasa agak tidak nyata. Seorang pria berusia 800 tahun kultivasinya dihapus. Kebanyakan orang tidak akan mempercayainya. Pemimpin. Saat Ye Chen membeku, Liu Neng berlari lagi. Sepertinya kamu mengenalnya. Ye Chen dengan santai melemparkan lelaki tua ke wadah besi. Liu Neng berkata, apakah Anda tidak tahu ini? Dia Yan Zun leluhur dari Aula Haus Darah. Untungnya, hanya beruntung. Ye Chengan terbatuk. Ini bukan kebetulan. Suasana hati Liu Neng masih belum tenang, apa yang terlihat Ye Chen itu baru berusia 20 tahun. Ye Chen berkata, kamu datang jauh-jauh, ada apa? Liu Neng terbatuk canggung. Penguasa istana dari 9 cabang Haus Darah diledakkan oleh Yan Luo. 8 pemimpin cabang lainnya kembali ke rumah masing-masing. Adapun darah Sue Qiong itu secara alami berlanjut. Menemukan jejak keluarga Wu Tian. Di mana keluarga Wu Tian? Ye Chen bertanya. Liu Neng berkata, ketika orang-orang keluarga Wu Tian pertama kali keluar dari tanah kuno Longqi, orang-orang keluarga Wu Tian sangat berhati-hati. Untuk menghindari kota kecil, orang-orang keluarga Wu Tian berkeliling lebih dari 80.000 mil, tetapi untungnya, mereka tidak mengalami kesulitan dengan cara ini. Ini hanya masalah waktu. Kamu tidak bisa bersantai. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Aula Haus Darah penuh dengan bakat, dan tidak sedikit orang yang tahu seni perang. Hanya masalah waktu untuk menebak keberadaan keluarga Wu Tian. Apakah tidak ada lagi untuk kita? Terus membuat masalah. Liu Neng menyeringai. Hanya 1/4 jam yang lalu, kami baru saja menghancurkan cabang Aula Haus Darah dan mengambil banyak harta yang baik. Liu Neng. Sebenarnya, aku selalu ingin memintamu untuk datang. Ye Chen menatap Liu Neng dengan dagunya. Mengapa kau menemukan tempatku dengan sangat akurat setiap saat? Liu Neng berkata, pernahkah pemimpin mendengar denyut nadi naga itu? Liu Neng menatap Ye Chen sambil tersenyum. Apa, mencari naga? Ye Chen mengangkat alis dan menatap Liu Neng. Liu Neng terbatuk, aku tidak menyembunyikan bahwa leluhur keluargaku adalah perampok kuburan, menemukan seseorang untuk menemukan makam adalah kekuatan magis keluarga kami. Adapun kekuatan magis ini misteri bawahan yang ditebus tidak dapat dinyatakan dengan jelas. Ini tidak pernah diteruskan. Sangat berbakat, Ye Chen menghela nafas, keterampilan keluargamu ini sangat bagus. Liu Neng berkata, perampokan kuburan melukai moralitas. Kekuatan warisanku adalah menemukan orang. Adapun pencarian naga untuk menemukan makam, itu sudah tabu selama generasi Taizu saya, karena itu benar-benar kurang dalam kebajikan. Ye Chen berkata, aneh kalau begitu, mengapa kamu masih berjuang untuk menemukan Chu Xuan? Liu Neng berkata, guru Anda tidak mudah ditemukan, bukannya aku tidak bisa menemukannya, tapi guru Anda seharusnya memiliki kekuatan aneh yang menutupi keberadaannya. Dan kekuatan aneh semacam itu jauh di atas bakat keluargaku. Terus terang, ini di luar jangkauan apa yang bisa saya lakukan. Apa, kekuatan aneh dimiliki Chu Xuan? Ye Chen mengerutkan kening. Liu Neng berkata, saya akan memikirkannya setelah insiden Chu Utara untuk menemukan guru Anda, tetapi Anda harus memberi saya waktu. Ye Chen berkata, perhatikan keselamatan. Ye Chen, yang masih berpikir, melambaikan tangannya dengan lembut. Liu Neng tidak berbicara lagi, tetapi menghela nafas diam-diam sebelum berbalik dan menghilang. Kekuatan aneh. Ye Chen masih berdiri diam setelah Liu Neng pergi. Chu Xuan, kau benar-benar memiliki rahasia di tubuhmu. Dengan raungan keras,
lembah aneh itu diratakan oleh Ye Chen. Kemudian, Ye Chen mengguncang dirinya sendiri dan berubah berganti menjadi lelaki tua, meniru setiap kata dan setiap tindakan. Nah, tujuan Ye Chen sangat jelas, ini untuk melakukan sesuatu yang sedikit memalukan dengan memakai identitas leluhur tua ini. Lelaki tua ini adalah leluhur istana Haus Darah, dan dianggap sebagai Yan Zun, tetapi perintahnya terkadang masih berfungsi. Kuil Haus Darah, kali ini cukup untuk membuat pesta bagi kalian. Seperempat jam kemudian, Ye Chen turun ke kota kuno yang luas. Ye Chen masuk. Melihat Ye Chen masuk, seorang lelaki tua yang duduk di sisi loteng perlahan membuka matanya dan melirik Ye Chen, lalu dia berbicara secara terbuka. Pengadilan menolak untuk melihat para tamu hari ini dan silakan pergi dengan cepat. Mengenai kata-kata lelaki tua itu, Ye Chen mengabaikannya, turun, dan langsung pergi ke loteng dalam. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia segera meraih Ye Chen dengan tangannya. Enyahlah, Ye Chen memutar telapak tangannya dan membuat jatuh orang itu. Ada apa ini? Segera, napas yang kuat muncul, dan seorang lelaki tua berambut darah muncul seperti hantu, matanya menatap dingin ke arah Ye Chen yang ditutupi jubah hitam. Tuan, ini pengadilan Haus Darah, apakah Anda terlalu sombong? Orang tua berjubah darah menatap dingin ke arah Ye Chen. Setelah itu, Ye Chen merobek jubah hitam yang menutupi tubuhnya, memperlihatkan kehormatan lelaki tua itu. Melihat wajah asli Ye Chen, tertegun sejenak. Setelah sedetik, mereka berlutut di tanah dengan satu lutut. Tuan Si, Paman, dia adalah Yan Zun. Orang lain di paviliun Haus Darah memandang Ye Chen dengan kasar. Orang-orang yang memanggil paman adalah tuan dan leluhur mereka. Pada saat ini, terutama lelaki tua yang baru saja menembak Ye Chen, wajahnya memutih sesaat. Senioritasnya terlalu rendah. Dia belum pernah melihat Yan Zun dari kuil Haus Darah. Sekarang dia tahu identitas Ye Chen, dia hampir kencing di tempat. Melihat kerumunan berdiri, apakah kamu menunggu untuk mati? Kamu masih belum berlutut. Setelah mendengar omelan itu, ratusan orang terbangun, dan pada saat yang sama secara kolektif berlutut di depan Ye Chen, kami menyapa leluhur. Ayo bangun. Ye Chen melangkah ke kursi naga di aula dalam. Dengan cara ini, satu mata mewakili segalanya, dan inilah kepintaran Ye Chen dengan menyamar sebagai leluhur istana Haus Darah. Setelah keheningan, Ye Chen bangkit perlahan, dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Setiap langkah, tubuh akan menjadi ilusi. Cepat dan cepat. Di sini, Ye Chen pergi tanpa henti ke kota kuno berikutnya. Seperti kali ini, Ye Chen mengulangi triknya, memerintahkan pasukan dan orang-orang di istana Haus Darah berpisah satu sama lain. Namun, semua hal yang Ye Chen lakukan adalah semua hal yang menggerakkan situasi. Tidak sampai malam tiba Ye Chen berhenti di gunung yang dalam, merobek mantel kamuflasenya dengan cerdas. Pada hari ini, Ye Chen pergi ke lebih dari selusin cabang aula Haus Darah. Kekuatan perintah yang diberikannya juga cukup kuat. Dengan memakai identitas leluhur untuk memerintahkan setiap pasukan, itu pasti akan membuat pasukan utama istana Haus Darah Unutek menunda pengejaran keluarga Wu Tian. Meskipun Ye Chen benar-benar ingin berjalan di sekitar cabang-cabang aula Haus Darah kuno lainnya, tetapi demi keselamatan, Ye Chen memutuskan untuk pergi ke keluarga Wu Tian terlebih dahulu, karena pasukan bayangan Haus Darah dapat mengetahui keberadaan keluarga Wu Tian kapan saja.
Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berbalik dan menghilang. Pada saat ini, di gunung yang luas, Sue Qiong pemimpin dari aula cabang ke-9 Istana Haus Darah muncul. Penguasa Istana ke-9. Melihat Sue Qiong kembali, beberapa pemimpin berkumpul. Bagaimana dengan keberadaan Yan Luo, apakah sudah mati? Sue Qiong berkata, tetapi Yan Luo masih hidup dan sehat. Alih-alih kembali untuk memperebutkan kekuasaan, namun hanya dimarahi ketika datang. Sue Qiong terlihat menyedihkan. Sejak menerima perintah untuk menghancurkan keluarga Wu Tian, dia mengalami nasib buruk satu demi satu. Sue Qiong memberi perintah, beritahu aku, teruslah mencari keberadaan keluarga Wu Tian. Sekarang, semua ilusinya untuk menjadi penguasa menjadi kecewa karena Yan Luo masih hidup, dan semuanya kembali ke titik semula. Jika tidak bisa menyelesaikan tugasnya, itu tidak sesederhana kehilangan gelar sebagai pemimpin cabang ke-9 atau akan kehilangan kepalanya. Seorang komandan berbisik, apakah kita mencari ke arah yang salah? Kata komandan terus terang. Apa maksudmu? Bawahan berspekulasi bahwa keluarga Wu Tian seharusnya melewati dunia manusia. Apakah kamu tidak mempunyai otak? Sue Qiong segera mengutuk. Dunia manusia tidak memiliki susunan teleportasi. Jika orang-orang keluarga Wu Tian melewati dunia manusia, orang-orang keluarga Wu Tian akan dapat kembali ke selatan lama sampai. Tuan Istana, ketiga komandan itu benar. Komandan lainnya buru-buru meluncurkan peta besar dan menunjuk ke tempat-tempat di atas. Pasukan bayangan Dewa Haus Darah menjaga transmisi teleportasi ke kota-kota kuno Chu Selatan, tetapi tidak ada jejak keluarga Wu Tian, begitu banyak orang menghilang begitu saja. Bicaralah intinya. Sue Qiong menarik napas berat. Intinya adalah orang-orang keluarga Wu Tian sengaja tidak melewati tempat berkumpulnya para kultivator, yaitu, orang-orang keluarga Wu Tian tidak menggunakan susunan teleportasi kota kuno. Komandan segera berkata, ada begitu banyak orang di keluarga Wu Tian. Arai teleportasi kota kuno rata-rata tidak dapat mendukung mereka sama sekali, dan orang-orang keluarga Wu Tian secara alami memahami hal ini. Alasannya, dan tujuannya terlalu besar, orang-orang keluarga Wu Tian punya cukup alasan untuk tidak melewati kota kuno tempat para kultivator berkumpul. Dengan cara ini keluarga Wu Tian menghindari dan bergerak melalui dunia manusia. Begitu komentar ini keluar, mata Sue Qiong tidak bisa membantu tetapi sedikit membeku. Dia pemarah dan kembali ke kebijaksanaan. Itu karena sifat yang tidak konvensional sehingga itu bahkan lebih mungkin. Orang-orang keluarga Wu Tian tidak berani menunjukkan diri agar tidak diketahui menggunakan arai teleportasi, jadi orang-orang keluarga Wu Tian akan memilih untuk pergi ke tempat yang tidak dapat diakses oleh para kultivator. Komandan lain membuka mulutnya. Menurut waktu, mereka seharusnya masih berada di dunia para kultivator, dan orang-orang keluarga Wu Tian saat ini sangat dekat dengan dunia tempat manusia biasa berada. Mungkin, tujuan orang-orang keluarga Wu Tian bukan untuk melewati dunia manusia, tetapi untuk berlindung di dunia manusia. Seorang pemimpin mengerang, hanya ketika angin telah berlalu dan kemudian menyelinap kembali ke tempat dunia kultivator, dan kemudian menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke Chu Selatan secara berkelompok. Bagaimanapun, pencapaian tujuan orang-orang keluarga Wu Tian adalah dunia manusia. Pada saat ini, mata Sue Qiong menyipit lebih dalam, dan mang dingin yang tajam melintas di matanya. Wu Tian Xuanzhen, aku benar-benar meremehkanmu. Sue Qiong berkata, di mana batas dunia manusia yang paling dekat dengan Changyuan Utara?
Ini adalah pegunungan sejauh 80.000 mil. Seorang pemimpin menunjuk ke suatu tempat di peta. Di sini, Pegunungan Huangquan. Pegunungan Huangquan benar-benar nama yang bagus. Sue Qiong menjadi ganas dalam sekejap, dan ada secercah cahaya ganas di matanya. Dengan mengirimkan perintah, semua pasukan bergegas ke Pegunungan Huangquan. Kali ini, biarkan Pegunungan Huangquan menjadi kuburan para keluarga Wu Tian. Jadi kuburan para